Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku ingin bercerita tentang pengalaman mistis aku ya guys. Aku pernah mengalami hal mistis di kehidupan aku dan sampai sekarang aku nggak bisa ngelupain itu. Bener-bener nyata guys, aku mengalaminya. Yuk kita simak yuk. Tapi sebelum kalian lanjut nonton videoku, bantu aku di subscribe, like, komen, dan juga share ya guys ya. Oke, yuk. Aku mengalami hal mistis itu waktu usiaku masih muda guys, sekitar antara 21-an gitu ya guys. Jadi aku tuh pada waktu itu ya guys ya, waktu aku mengalami hal mistis itu, aku tuh lagi nempatin rumah temen aku guys. Temen aku kan rumahnya di Tiban tuh, di Tiban 2 itu rumahnya besar banget, itu perumahan banyakan bule yang tinggal di situ guys. Jadi temen aku itu kan menikah dengan bule orang Amerika guys. Jadi temanku itu mau pergi ke Amerika sekitar 2 minggu gitu guys. Jadi temanku itu minta tolong aku tinggal di rumahnya gitu guys. Jadi aku nempatin lah rumah itu guys selama 2 minggu guys gitu kan. Waktunya disitulah aku ketemu banyak hal mistis guys di rumah itu. Bener-bener nyata banget aku rasain guys. Aku kan orangnya suka menghayal gitu guys, menghayal. Kadang aku berdiri itu kan ada ruangan, entah itu ruangan tamu atau keluarga ya. Kalau nggak salah sih itu ruangan tamu mungkin ya, karena letaknya dipisah sendiri sebelah sana. Karena kebanyakan tuh teman aku atau teman-teman suaminya tuh duduk di ruang tengah tuh yang ada sofa putih, itu kebanyakan mereka duduk di situ. Jadi yang ada tempat duduknya di sebelah sana itu tempat duduknya kursi kayak jati ukiran tapi terpisah gitu. Jadi aku rasa itu yang ruang tamu guys. Nah aku berdiri di situ ya guys, aku berdiri di situ, itu memang sepi, nggak pernah didudukin sama orang gitu. Orang-orang kebanyakan duduknya di ruang tengah itu. Jadi aku ke ruangan itu ya guys ya, aku duduk, aku berdiri, nggak duduk, aku berdiri sambil aku menghayal. Tapi di situ ada kayak patung dari kayu jati gitu kan, kayak patung kayak semacam orang-orangan dari kayu jati gitu guys ya. Aku berdiri di situ guys, aku menghayal, ini rumahnya bagus banget sih. Andai aja aku punya rumah kayak gini, seneng banget ya. Keluarga aku bisa tinggal di sini bersama aku, rumah seperti ini kan. Aku menghayal guys, memang pada saat itu aku pengen banget punya rumah ya guys ya. Jadi aku pengen banget punya rumah. Jadi hayalan aku tuh, andai aku punya rumah seperti ini ya guys ya, aku gitu, aku menghayal tuh, aku menghayal. Aku terlena dengan hayalan aku ya guys ya di situ, sampai aku terlupa. Kadang aku entah aku berdiri udah berapa lama di situ gitu kan. Untungnya aja aku berdiri guys, aku nggak duduk. Aku juga heran kenapa aku nggak duduk di kursi kayunya itu. Jadi aku berdiri sambil menghayal. Nah setelah itu ya, aku setelah berdiri di situ dan entah mungkin cukup lama ya, aku nggak sadar ya. Terus aku lapar nih guys, terus aku masak di dapur. Pas masak ya guys ya, aku dalam keadaan masak nih guys, itu tiba-tiba guys, sekujur tubuh aku tuh ada yang menyentuhku. Sentuhannya itu ya guys ya, begitu, rasa sepertinya rasa bukan menyakitkan, tapi rasa yang begitu membangkitkan gairah gitu. Kayaknya seolah-olah tuh aku kayak bergairah gitu dalam keadaan masak guys. Aku disentuh gitu guys. Aku heran, ada apa nih aku gitu. Kenapa aku kok nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang gitu kan, aku sendiri di situ. Kok ada yang menyentuh aku? Sepertinya sentuhan itu ya guys ya, nggak bisa dibayangkan. Nikmatnya sentuhan itu nggak bisa dibayangkan. Tapi aku dalam keadaan itu, aku tuh masih tersadar guys. Pikiran aku masih bekerja. Jadi otak aku tuh masih bekerja gini. Apa nih gitu? Kenapa aku kok bisa kayak begini gitu? Aku masih heran aja tuh guys. Tapi aku terus masak. Aku terus masak sampai aku selesai masak dan aku duduk di meja makan ya guys. Di ruang makan aku duduk, terus aku makan. Aku makan, itu masih berlanjut tuh guys. Sentuhan itu masih berlanjut. Tapi aku teruskan aja makan guys. Tapi aku sambil berpikir, apa sih ini gitu. Aku udah makan, udah selesai makan ya guys. Aku nyuci piring, itu masih aja berlanjut tuh guys. Aku masih memang belum berdoa guys. Aku masih berpikir. Nah, aku nyuci piring terus udah ya, aku selesai. Terus gak lama aku masuk ke kamar. Nah
Aku masuk ke kamar tuh itu siang hari loh guys, jam 12 siang. Aku mau tidur aku gitu kan, aku mau tidur siang gitu, aku mau tidur. Nah disitulah awalnya guys, mulai puncaknya dari aku mulai bingung guys di situ. Aneh gitu guys. Tiba-tiba ya guys, saat aku merebahkan badan aku ya guys di tempat tidur, ada sesuatu yang naik ke tubuh aku gitu, naik ke tubuh aku. Jadi dia tuh semua, dia meraba, dia membelai, dia melakukan hal seperti layaknya hubungan suami istri gitu ya guys ya. Jadi aku tuh di situ aku terlena guys, aku terlena. Aku sempat diam, aku sempat kubiarkan rasa itu ya guys ya. Tapi alhamdulillah ya guys ya, untungnya tuh aku masih tetap aku sadar di tengah-tengah aku hampir lagi terlena dan aku lupa. Aku sadar, akhirnya aku sadar guys ya. Terus pas aku sadar, apa nih gitu, terus aku baca surat-surat pendek guys, aku baca doa-doa, aku minta pertolongan Allah, aku baca doa. Itu sempat lama guys aku berperang melawan rasa itu ya guys ya. Aku sambil berdoa, tetap aja sesuatu tuh ya, sesuatu, aku sebutnya sesuatu ya guys ya, sesuatu yang ada di atas tubuhku itu ya, makin merajalela, makin menjadi guys. Aku doa terus guys. Terus aku akhirnya gini, ini kok nggak sudah ya, aku dibaca doa. Akhirnya aku berdoa dan aku langsung bangun ya guys, sambil mendorong sesuatu yang ada di tubuhku itu. Aku dorong, aku jatuhkan ke pinggir tempat tidur aku. Brak, aku jatuhkan ya guys. Belum sempat aku bangun guys, tuh sesuatu itu tuh naik lagi ke atas tubuhku guys. Aku dibuatnya pokoknya nggak terlena gitu guys ya. Aku nggak terlena, bukan aku dibuatnya terlena gitulah. Aku dibuatnya terlena ya guys ya, dengan gairahnya, dengan begitu dahsyatnya ya guys ya, makhluk itu ya, sesuatu itu gitu. Aku hampir menyerah guys, aku dengan rasa yang sesuatu itu ya guys ya, aku hampir menyerah guys. Tapi aku kuat guys, aku sadar lagi guys, aku hati dan otak aku masih bekerja keras untuk melawannya. Jadi aku, ya Allah, aku bilang, tolong ya Allah, ini apa ini yang ada di tubuh aku ya Allah. Aku baca doa, aku langsung berabinas, aku baca ayat-ayat pendek ya, surat-surat pendek, aku baca apa aja aku baca sambil aku, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Terus aku bangun, aku langsung lempar lagi dia dari atas tubuh aku langsung jatuhin lagi, dia jatuh. Terasa guys jatuhnya, gedebuk, bunyi di pinggiran tempat tidur aku tuh guys. Aku belum sempat lagi bangun guys, dia naik lagi ke tubuh aku ini, seperti biasa lagi disentuh. Sampai-sampai aku seperti aku kayak mencapai suatu klimaks loh guys, dalam sentuhan yang dia lakukan itu guys. Rasanya aku sih belum sempat bersetubuh guys, belum. Cuman dia masih menggerayangi aku, pokoknya menyentuh aku seperti halnya suami terhadap istri gitulah, gitu, berhubungan lagi gimana ya. Tapi sepertinya aku belum sampai ke menjurus ke berhubungan badan, belum. Cuman dia masih menyentuh aku, masih merajalela di tubuhku, masih dalam sentuhan-sentuhan yang seperti itu guys. Aku antara terlena, tersadar, aku berperang guys. Aku berperang melawan, aku harus bisa aku menepis ini gitu. Akhirnya guys ya, aku berjuang melawannya. Tiba-tiba ada suara di telinga kiri aku. Apa guys, tau nggak? Suara itu mengatakan gini, turuti aja mauku,
nanti akan aku turuti maumu. Kamu mau apa, mau kaya atau apa gitu maksudnya guys. Jadi turuti aja mauku, kamu akan kuturuti apa mau kamu. Dia suaranya besar, jelas deh gitu ya guys. Tapi aku bukannya menuruti apa katanya yang ada di telinga kiriku itu guys. Dengan hayalan aku pengen punya rumah, aku pengen aku kaya ya guys ya. Ternyata aku masih kuat imanku, aku nggak terpengaruh itu semua ya guys ya. Otak sehat aku bekerja guys melawan. Jadi aku nggak peduli tuh omongan itu. Aku terus berjuang keras ya guys ya untuk menyingkirkan sesuatu itu dari tubuh aku. Aku berdoa semampu aku guys. Aku berdoa sambil aku minta tolong ya Allah, tolong singkirkan sesuatu ini dari tubuhku ya Allah. Tolong ya Allah, tolong aku. Akhirnya aku singkirkan lagi ya sesuatu dari tubuh aku jatuhkan lagi. Aku kali ini aku nggak mau bangun, aku nggak mau pelan-pelan. Begitu aku langsung ku jatuhkan, aku langsung berdiri guys. Aku nggak mau tiduran lagi, aku langsung duduk, aku langsung berdiri. Terus setelah itu ya guys ya, ketiga kalinya itu sesuatu itu lewat di depan aku, mengenakan kemeja putih, tangan panjang, dengan kancing bajunya terbuka ya guys. Jalan di depan aku, jalan di depan aku guys. Tinggi, ganteng, penglihatan aku ganteng guys. Pakai baju putih orangnya guys ya, tinggi. Jalan di depan aku dengan pakaian kemeja putih, tangan panjang, kebuka kancing bajunya guys. Di depan aku. Aku ngeliat guys. Itu nyata guys, bukan mimpi, bukan hayalan aku. Itu nyata benar. Setelah itu ya guys ya, setelah sesuatu makhluk itu ya, mungkin makhluk entah katanya sih, entah iblis menyerupai orang entah gitu ya guys ya. Setelah sesuatu itu pergi di depan aku, aku lihat tuh, terus aku langsung ke kamar mandi guys. Aku mandi basah guys. Aku mandi dari ujung rambut aku sampai ke ujung kaki, aku mandi basah sambil aku berdoa untuk mensucikan tubuh aku yang udah mencapai klimaks, sempat mencapai klimaks guys. Aku jadi mandi, aku bersih sampai dari ujung rambut aku sampai ke bawah kaki aku berdoa mandi ya guys. Aku mandi suci, aku mandi bersih guys. Nah itu kejadiannya udah berlalu guys ya udah. Tapi ternyata bukan di situ aja guys. Ternyata sesuatu itu datang lagi guys. Datang lagi pada malam harinya guys. Di saat aku itu kurang lebih sekitar jam kayaknya 12 malam deh guys. Aku masih belum tidur tuh. Aku baru mau berangkat tidur. Jadi aku rebahkan di tempat tidur ya. Itu pintu kamarku yang aku tidurin tuh letak itunya, apa namanya tuh, pintunya yang untuk pegangan itu begitu bunyi kayak seolah ada orang mau memaksa masuk. Siapa ya, kataku. Bukannya di sini cuma aku aja. Jadi itu siapa? Aku bukannya takut ya guys, aku diam di kamar. Tidak, aku malah keluar membuka pintu itu. Aku keluar karena aku penasaran orangnya ya, takut tapi penasaran. Aku keluar dari kamar guys, aku lihat ada apa sih, kok ada orang mau coba masuk ke kamar aku gitu, mencoba membuka pintu aku. Jadi aku buka pintunya, aku lihat ke kanan ke kiri, nggak ada siapa-siapa guys. Aku tutup lagi, terus aku tertidur. Udah begitu ya guys. Besok siangnya begitu lagi guys. Ini lain guys. Tiba-tiba aku lagi tengah masak, ada suara getokan pintu di ruang depan. Bukan ruang yang aku ngelamun menghayal itu, yang di ruang kursi jati itu, bukan di kursi yang biasa kalau kita pada ngumpul di situ. Jadi di pintu di situ ada suara getokan pintu, tok gitu. Minta air guys. Halo, minta air dong gitu. Aku takut guys. Aku cuma ngintip aja. Aku cuma ngeliat dari bayangan pintu tuh kan ada suara, ada kelihatan bayangan jalan ya guys. Aku lihat dari situ. Aku nggak bersuara guys. Aku diam.
Aku nggak bilang gini, iya, aku nggak. Aku dengerin aja suara itu. Halo, minta air dong. Gitu, minta air dong gitu. Dia manggil apa ya, Mbak atau apa ya dia manggil, nggak tahu deh. Aku dengarnya sih minta air dong gitu. Aku nggak berani, tapi suaranya laki-laki guys. Aku nggak berani buka ordeng jendela karena aku takut yang di luar tahu aku sendiri di rumah itu. Jadi aku nggak membuka ordeng. Aku cuma dengar suaranya, aku diam. Aku nggak menyahut. Nah, begitu lama kemudian menghilang, suara itu nggak ada. Entah itu, kalau itu entah makhluk itu atau entah manusia, aku nggak tahu kalau yang itu. Aku dengar suara itu di depan pintu minta air, tapi aku diam, nggak menyahut. Terus akhirnya ya guys, aku telepon. Pada waktu itu kan aku punya pacar nih guys, jadi aku telepon sama pacarku. Aku heran lu, aku di rumah ini, aku masak, ada yang menyentuh aku duduk sampai makan pun masih menyentuh aku, sampai aku tidur pun mengikuti aku, terus mau coba meniduri aku gituin. Terus kata cowokku bilang apa? Pada waktu itu aku bilang cowokku itu pacarku dulu ya. Waktu itu dia ngomong gini, ih hati-hati, itu gondoruo, kata dia. Kalau gondoruo itu suka dengan manusia, suka dengan perempuan gitu kan, suka banget, nanti dikawin sama dia. Memang sih kemauannya dituruti katanya, tapi nanti dikawin sama dia. Ih hati-hati lo, itu gondoruo. Aku jadi takut ya guys ya, aku merinding. Wah, jadi yang mengganggu aku itu adalah gondoruo. Aku jadi ketakutan guys. Terus aku akhirnya baca. Aku tetap tinggal di situ guys. Aku baca-baca surat-surat. Setiap aku tidur sekarang aku mulai baca surat-surat. Aku mulai baca doa gitu ya guys ya. Nah semenjak itu ya guys ya, nggak ada lagi gangguan. Pas aku mulai membaca doa itu ya guys ya, doa-doa, pokoknya aku baca doa dan aku minta Allah melindungi aku gitu sebelum aku tidur. Setiap pergerakan aku baca doa gitu guys. Semenjak itu ya guys ya, nggak ada lagi yang mengganggu aku guys. Nah kayak sekanarnya baru deh temanku datang, tapi aku nggak menceritakan sama temanku, aku diam, aku nggak mau bercerita. Nanti ada dia nggak percaya dan aku malu lah guys ya. Nanti sakanya aku hayalanku sendiri lah, mengada-ngada. Aku nggak mau, aku nggak cerita sama temanku itu guys. Jadi pesannya di sini ya guys ya, jangan pernah kalian menghayal yang terlalu berlebihan sehingga didengar sama yang namanya sesuatu itu ya. Sesuatu itu iblis gitu ya guys ya, kayak makhluk jahat gitu yang menguasai pikiran kita, untuk pikiran kita, hayalan kita dikuasai sehingga kita terlena dan kita mau melakukan apa aja, melakukan segala cara tanpa kita pikir bahwa kalau kita menuruti keinginannya itu kita membuka jurang, membuka neraka untuk kita sendiri. Kenapa guys gue bilang kayak gitu? Memang sih temen aku itu kan ngomong ke aku, ada tuh temen aku kerja ya guys, kata temanku, kalau aku sih mau, kata dia. Kataku, kenapa mau? Karena kita nggak mencari. Kebanyakan orang mau kaya mencari, entah ke Gunung Kawi, entah ke gunung mana aja gitu, pokoknya mencari untuk menjadi kaya. Kan kamu nggak mencari, dia datang sendiri untuk kamu, menawarkan. Kenapa nggak mau? Kata temanku, kalau aku nggak, biarpun dia menawarkan sendiri datang ya, aku tetap tidak akan mau. Kalau temanku itu katanya mau, kalau aku nggak guys. Emang guys ya, kita nggak mencari, dia yang mencari, ingin memberikan sesuatu pada kita. Tapi yang namanya iblis ya guys, itu nggak bisa dipercaya guys. Dia memberi pasti akan meminta sesuatu dari kita. Sesuatu itu bukan main-main guys. Sesuatu itu adalah entah nyawa, entah 7 turunan kita. Bahaya kan guys, ngeri kan kalau sesuatu itu minta apa yang menjadi tumbal untuk sesuatu yang kita dapetin. Seperti kita mau kaya, diturutinya, kita punya rumah, mobil, apa mewah ya guys. Tapi yang namanya iblis itu bohong guys. Meskipun kita nggak mencari dan dia mencari, tetap aja itu ada resiko, ada tumbalnya guys. Temanku itu aneh. Kalau aku masih sehat sih guys, aku bersyukur aku masih punya iman yang kuat. Padahal waktu itu aku belum sholat guys,
Tapi alhamdulillah aku masih diberikan kekuatan imanku dan Allah masih melindungi aku. Itu aja guys, aku bersyukur banget aku bisa menghindari hal itu. Pesanku ya guys, jangan pernah kita menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan kita yang kepengen kaya. Entah apapun itu risikonya, kita kadang lupa, kita terjang aja risiko itu, yang pada risiko itu bukan hanya pada kita, bukan hanya pada aku, bukan hanya pada kamu, jadi pada seluruh keluarga 7 turunan itu kena imbasnya dari yang kita udah dapetin kaya yang bukan jalannya guys. Jadi pikir itu guys. Setan itu kadang enggak, jangan takut, bohong guys. Enggak ada setan itu janjinya bener, enggak ada. Itu bohong. Cuman mau rasa percaya kita aja. Akhirnya kita mengikuti keinginannya, kita serahkannya, kita tuh diwujudkan gitu kan, dicapai, tercapai gitu ya guys ya. Tapi guys, itu semua akan ada minta balasan guys. Si iblis itu mengerikan kan guys. Udah begitu tau gak sih guys, kita matinya jadi 2 kali guys. Kita nanti mati ya guys ya. Mati kita yang pertama itu bukan Allah yang ambil, tapi si iblis itu, si makhluk-makhluk yang jahat itu guys, mengambil kita, mati kita di dunia guys, tapi kita hidup di alamnya si iblis itu. Jadi kita nanti di situ ya guys ya, kita akan diperbudak guys. Kita entah badan kita akan jadi jembatan untuk jalannya, entah nanti tangan kita untuk masakan dia dengan tanpa alat, kita ngaduk-ngaduk gitu guys. Pokoknya penyiksaan demi penyiksaan nanti di alamnya si iblis itu guys. Di situ guys, pikir-pikirlah guys ya sebelum kita melangkah untuk cari kaya yang tidak pada jalannya. Kenapa kita harus cari kaya? Mau instan, mau cepet, tapi hasilnya emang kaya, cepet emang, tapi itu semua berdampak pada 7 turunan kita guys. Kasihan kan guys, mereka yang nggak tahu menahu, yang nggak, istilahnya nggak, ya emang sih menikmati gitu kan hasil dari kekayaan itu. Tapi kan anak cucu kita, cicit kita nggak tahu kekayaan yang diwariskan itu dari mana, ya kan? Kalau dari perjanjian dengan setan kan kasihan mereka nggak tahu menahu soal itu, soal perjanjian itu, jadi kena imbasnya 7 turunan kita. Kasihan kan guys. Di situ guys, pikirlah sebelum melakukan perjanjian dengan iblis, minta kaya dengan iblis, pikirlah itu ya guys. Nggak ada sesuatu yang kita kerja sama dengan iblis itu bahagia, nggak ada. Di dunia ini tuh sementara guys. Kalau kita melakukan hal kayak gitu ya guys, kita mati sia-sia. Sedangkan kita di akhir hidup itu kita harus temukan kebahagiaan akhirat. Jadi di akhir hidup seperti usia tua ya kan, kita berbuat baik, kita tobat nasuha, kita sholat, kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita menyayangi sama, menyayangi ciptaan Allah lainnya, dan kita menolong, membantu sesama, memberi yang kita punya. Kalau kita nggak punya pun, kita ada yang kita mau kasih sesuatu, entah itu tenaga, entah itu apapun kita bisa lakukan, saling kita memberi guys ya gitu. Jadi di masa tua itu kita harus mencapai ke suatu tujuan yang akhirnya kita akan mendapat kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Bukan akhirnya kita di masa tua dan akhirnya mati kita nggak mendapat apa-apa, siksaannya double ya guys. Siksaan dari iblis dapat, kita mati lagi di iblis itu, nanti kita akan mati lagi, baru kita pulang ke pangkuan Allah, tapi kita ditempatkannya sama Allah bukan di tempat surga, tapi di tempat neraka jahanam guys. Karena kita udah menyekutukan Allah, kita udah minta kekayaan dengan yang lain selain Allah itu guys. Jadi pesan aku di sini ya guys, jangan pernah terlena, jangan pernah ingin kaya instan ya guys, ingin mencapai sesuatu yang kita mau tapi jalannya nggak bener, jalan yang kita minta dengan yang selain Allah, jangan ya guys, jangan dilakukan. Kasihan 7 turunan kita guys, nanti kena dampaknya dari yang apa udah kita capai yang bukan jalan baik ya guys. Oke guys, ingat ya guys, jangan pernah melakukan hal itu. Kasihan 7 turunan kita ya guys ya. Kita melakukan aja kerja keras. Kalau kita mau kaya, kita kerja keras, kita tekun, kita doa, kita beribadah, dan kita percaya pada Allah bahwa Allah akan menolong kita mencapai suatu keinginan kita dengan cita-cita kita ingin kaya. Insya Allah Allah
akan memberinya, tapi dengan yakin ya, dengan niat yakin kita, dan kita dengan kerja keras dan usaha, doa. Oke, kita minta sama Allah. Itu aja ya guys ya, yang aku ingin sampaikan pada kalian. Oke, salam, I love you kalian semua. I love you all. Jangan lupa di subscribe ya, like, komen, dan juga share. Bye.